Perkenalkan, nama saya Misra Hidrasana, NIM 2418001. Dan saya Nur Santika, NIM 2418073. Saya Abida Tuzil Kamila, NIM 2418066. Saya akan membacakan deskripsi APE kami yang berjudul Take Toys. Take Toys adalah salah satu jenis APE yang berbentuk tas. Fungsi dari APE tersebut adalah untuk bermain beberapa jenis permainan yang tersedia pada sisi tas. Kemudian ada tujuan APE. Tujuan APE ini yaitu bermain dan belajar serta menstimulasi aspek perkembangan anak dengan mengajak anak menceritakan pengalamannya. Kemudian kegunaan APE. 1. Mengenalkan pada anak tentang bentuk 4 dari paper bag. 2. Mengenal warna pada anak. 3. Melatih konsentrasi anak dengan bermain penyusunan kata. 4. Melatih daya ingat anak dengan bercerita tentang pengalamannya berdasarkan ekspresi wajah yang sudah tersedia. Kemudian 5. Mengenalkan rambu-rambu lalu lintas. 6. Mengenalkan fasilitas umum. 7. Mengenalkan hewan dan lain-lain. Dan selanjutnya yaitu aspek yang dikembangkan dalam APE. Yang pertama aspek kognitif, yaitu anak dapat mengembangkan keterampilan kognitifnya melalui pengalaman menyusun kata dengan permainan yang sudah disediakan. Yang kedua bahasa, anak mampu menggunakan bahasa untuk menceritakan pengalaman anak berdasarkan salah satu dari 4 ekspresi yang tersedia. Yang ketiga sosial emosional, anak dapat melatih kesabaran dalam menunggu giliran. Anak dapat memilih permainan mana yang menurut dia lebih menarik untuk dimainkan terlebih dahulu. Yang keempat, agama. Anak dapat melafalkan doa-doa yang biasanya dibaca setiap hari. Yang kelima, fisik motorik. Anak dapat melompat, menari, menyusun, dan lain-lain. Untuk alat dan bahan sendiri yaitu ada gunting, silet, alat lem tembak, penggaris, pensil, kardus, obat nyamuk, kain flanel, kertas HVS, paku gabus, print gambar, rambu lalu lintas, fasilitas umum, binatang, alat transportasi, krayon, lem kertas, renda, kertas manila, pita. Selanjutnya yaitu cara pembuatan. Cara pembuatannya yang pertama dari sisi depan. Yang pertama kita gunting kardus dan kita siapkan kain flanel, kita gunting sesuai ukuran kardus. Lalu kita tempelkan dengan menggunakan lem tembak. Yang kedua, menyiapkan kertas HVS dan kita gunting sesuai dengan bundar, sesuai dengan ukuran wajah. Kemudian krayon, pensil untuk menggambar ekspresi wajah. Kita menggunakan pita untuk rambut dan cara permainannya. Di sini ada 4 ekspresi wajah, yaitu bahagia, terkejut, marah, dan sedih. Nah, cara permainannya kita meminta anak, kita memilihkan anak salah satu dari ekspresi ini. Kemudian si anak akan menceritakan pengalamannya sesuai dengan ekspresi wajah yang udah ditampilkan. Seperti contoh Mbak Santika, saya akan pilihkan ekspresi wajah sedih. Nah, Mbak Santika kan bercerita pengalaman kesedihannya dia. Seperti contoh, dia bangun sekolah kesiangan, bangun tidur kesiangan, terus berangkat sekolahnya telat kayak gitu. Itu adalah termasuk explaining expression. Kemudian saya akan membacakan pembuatan sisi yang kedua dari belakang. Yaitu yang pertama, siapkan kain flanel yang berukuran sama seperti sisi kardus, lalu tempelkan dengan lem tembak. Yang kedua, siapkan print gambar hewan. Dan yang terakhir, siapkan paku gabus untuk menempelkan gambar.
Terus kita lihat gambar hewannya. Kalau ini kan gambar ayam, terus anak itu disuruh untuk menerapkan sesuai dengan gambarnya. Kayak ayam huruf A, Y, A, M, seperti itu. Ya, saya mau menambahkan, kita di sini menggunakan paku gabus. Kenapa? Ya karena kita bisa mengajarkan pada anak bahwa segala perkakas di dunia ini tuh ada yang penggunaannya itu berhati-hati. Jadi ini bisa melatih anak untuk bisa lebih hati-hati lagi. Ya. Kemudian pembuatan sisi 3 bagian dalam depan. Alatnya: 1. Siapkan kain flanel lalu tempel pada permukaan kardus. Yang kedua, gunting kardus menjadi bentuk lingkaran. Yang ketiga, siapkan kertas manila untuk melapisi kardus yang berbentuk lingkaran. Yang keempat, kemudian tulis beberapa perintah. 5. Gunting sedikit kain flanel menjadi bentuk segitiga, lalu tempelkan dengan lem tembak. Kemudian yang keenam, tempelkan lingkaran dengan kawat agar lingkaran bisa berputar. Kemudian yang terakhir, siapkan berenda bunga, lalu tempelkan untuk menghiasi sudut permukaan kardus. Kemudian cara permainannya, ini anak kita meminta anak untuk memutar lingkaran ini. Nah, di dalam lingkaran ini sudah terdapat petunjuk-petunjuk perintah-perintah seperti cara berdoa, melompat, bercerita, menirukan hewan kesukaan, doa mau makan, menari, membaca Al-Fatihah, doa untuk kedua orang tua, cara berwudu, dan lain. Dan ini permainannya yaitu tinggal diputar 3 kali atau berapa kali. Nah, kemudian busur ini menunjuk di mana, di doa mau makan. Lalu kita meminta anak untuk melafalkan doa mau makan tersebut. Contoh ya, Mbak Sandika putar. Nah, ini berhentinya di menirukan hewan kesukaan. Nah, berarti saya menyukai hewan kucing. Berarti saya akan menirukan suara kucing. Meow, kayak gitu. Selanjutnya yaitu bagian dalam rak belakang. Yang ini ya. Terus Ini cara tuh, pembuatannya. ini sketsa jalan ya, teman-teman. Maaf ya, kalau Bisa dilihat seperti ini. Kelihatan. Untuk cara pembuatannya sendiri, yang pertama, siapkan kain panel sesuai ukuran permukaan kardus, lalu tempel menggunakan lem tembak. Yang kedua, siapkan kertas manila lalu gambar pola jalan seperti ini ya. Tempelkan kertas manila pada permukaan kardus dengan lem tembak. Siapkan print gambar lalu lintas dan fasilitas umum. Ini fasilitas umumnya. Kita taruh di sini. Dan ini ada macam-macam lalu lintas seperti menyeberang, dilarang masuk, dilarang parkir. Ini hati-hati belok Belok kanan. kiri. Belok kiri. Ini menyeberang. Lampu merah. Dan belok kanan. Kita bisa mengenalkan anak-anak ini rambu-rambu ini dengan kita bisa bermain ini sudah disediakan Jalan-jalan. mobil. Kita bisa memberi kesempatan anak untuk memainkan ini. Ada mobil, anak bisa memainkan mobil dan kemudian kita meletakkan beberapa rambu-rambu ini. Nah, si anak apakah? Misalkan
misalkan anaknya berjalan dari sini, kemudian belok kanannya di sini, apakah anak itu bisa menaati, oh itu belok kanan berarti aku harus belok kanan kayak gitu apa enggak? Kalau lebihnya permainannya seperti itu. Dan ya intinya kita mengaplikasikan ini rambu-rambu ini dengan cara mengajak anak bermain mobil ini. Oh iya, permainan ini digunakan untuk usia 5 sampai 6 tahun ya teman-teman. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.